Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menegaskan dunia barat tidak perlu mengajarkan dunia muslim tentang arti demokrasi, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Ya. Anwar menyatakan hal tersebut ketika eh, sedang dalam sebuah pertemuan dan itu diberitakan di kantor berita bernama pada hari Senin ini, ya 26 Agustus 2024. Nah, benarkah argumentasi Perdana Menteri Malaysia tersebut? Apakah demokrasi merupakan alat penjajahan dan penghancuran bagi dunia Muslim? Apakah benar demokrasi banyak memproduksi dan mempromosikan narasi jahat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media ini Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Ya, Bung Hanif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Ya, selalu. Bung Hanif. Ya, Masya Allah. Ini terkait dengan pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang mengatakan bahwa Malaysia nggak perlu diajari tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Ini bagaimana menurut Bung Hanif? Ya, sebetulnya ungkapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait dengan bahwa dunia Muslim itu tidak perlu diajari demokrasi dan HAM itu ya benar. Sebab apa? Memang akar dari demokrasi dan HAM itu bukan dari Islam. Buat apa kita diajarin kan gitu ya? Sesuatu yang memang itu asing dan tidak berasal dari Islam. Nah, pernyataan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini kan merespon berkaitan dengan kondisi yang ada di Gaza ya. Bagaimana Zionis Israel itu melakukan perang atau genosida kepada rakyat di Gaza Palestina ya selama bertahun-tahun. Dan tentu kalau kita cermati juga terkait dengan demokrasi dan HAM ini kan sebetulnya adalah ide dari ideologi kapitalisme yang demokrasi itu erat kaitannya dengan politik, sedangkan HAM atau kebebasan itu erat kaitannya dengan liberalisme atau kebebasan manusia untuk menentukan dirinya sendiri ya. Dari semuanya, semaunya tanpa mau terikat dengan sebuah aturan atau nilai-nilai tertentu. Dan tentu pernyataan ini juga menunjukkan bagaimana sikap sesungguhnya sebagai seorang Muslim ya, khususnya sebagai kepala negara ya atau kepala pemerintahan di dunia Muslim ini harus tegas ya terkait dengan ide-ide ini. Nah, namun kadang-kadang ya kita masih menyaksikan ya bahwa pemimpin negeri Muslim itu masih menerapkan sistem politik demokrasi dan juga menjunjung tinggi HAM dalam nilai-nilai dan kondisi tertentu. Nah, tentu ini juga perlu kita sampaikan bahwa sejatinya ide demokrasi dan HAM itu adalah bukan dari Islam. Seperti itu, Mas Nana. Ya, Bung Hanif, dunia barat mengendalikan media internasional hanya untuk memproduksi narasi jahat dan narasi bohong tentang demokrasi, HAM, dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Apakah seperti itu, Bung Hanif? Iya, memang demokratisasi yang dimunculkan oleh Barat dan sekutunya di negara Muslim itu kan memberikan sebuah tawaran ya ketika terjadinya peperangan dunia pada waktu itu untuk keluar dan membentuk sebuah pemerintahan baru. Dan tampaknya penjajah itu juga cerdik ya, cendekia ya. Meskipun dia lari dari negara jajahannya, tapi ideologi, sistem atau hukum dan juga aturan itu masih dipakai oleh negara jajahannya, termasuk terkait dengan demokrasi ini. Nah, Barat sendiri dengan medianya senantiasa mempropagandakan ya demokrasi di atas segala-galanya ya, di atas diktatorisme ya, di atas tirani ya, dan juga di atas sistem kenegaraan yang lain. Dan tentu tidak hanya melalui media, tapi juga melalui pendidikan-pendidikan ya. Bagaimana Barat juga melalui kampus-kampus ya, apakah itu nanti pengiriman mahasiswa ke dosen, cendekiawan, wartawan dan sebagainya, eh, pelaku media atau bahkan sekarang mungkin influencer ya, itu mempropagandakan terkait dengan demokrasi dan HAM. Nah, terlebih terkait dengan media yang memberitakan peristiwa di Gaza ya. Nah, kita menyaksikan ya bagaimana kebrutalan pasukan Zionis Israel kepada awak media ya, wartawan atau jurnalis yang sedang meliput di sana ya, yang tentu kita tidak mengira ya, tidak terkira bagaimana kejamnya mereka.
Dan tentu juga ketika Barat bisa mengendalikan media internasional ya untuk memproduksi narasi yang sejahat dan kebohongan demokrasi, ini akan membentuk sebuah opini besar ya, seolah-olah demokrasi itu masih menjadi harapan ya, tidak hanya harapan baru tapi harapan yang selalu ya ditunggu. Nah, ini juga sangat kita sayangkan di sini. Nah, dan juga perlu kita cermati bahwa penguasaan media oleh Barat ini juga ternyata mampu diimbangi oleh netizen ya, yang mereka juga berkuasa di media sosial. Alhasil banyak fakta-fakta baru yang saat ini bisa terungkap ya di tengah-tengah konflik yang terjadi di Gaza. Nah, dan publik pun akhirnya awalnya itu masih berharap kepada Barat ya, namun sekarang ini publik ya tidak ada harapan kepada Barat, justru malah Barat menunjukkan kepongahannya ya, mendukung penjajah ya. Barat memberikan fasilitas, bantuan dan sebagainya. Nah, alhasil ini yang perlu kita waspadai dari propaganda Barat melalui media yang tentu ini bisa saja akan memutarbalikkan fakta yang terjadi sesungguhnya, baik itu yang terjadi di Gaza maupun di negeri-negeri yang lain. Seperti itu, Mas. Baik, kalau penilaian terhadap demokrasi memang seperti itu, lantas kira-kira sistem apa? Apakah ada alternatif pengganti dari demokrasi itu sendiri yang tadi disampaikan dipuja-puja tetapi sepertinya jauh dari harapan kesejahteraan. Seperti itu Bung Hanif. Seperti itu. Ya, kalau kita cermati lebih jauh ya Mas Nanan dan juga pemirsa bahwa ada sebuah upaya untuk memisahkan ya umat ini ya dan negara serta kewajiban mengoreksi penguasa ya, eh, khususnya juga mengoreksi kebijakan dan juga memberikan sebuah catatan hitam ya kepada demokrasi yang didengungkan oleh Barat. Nah, kalau kita cermati bahwa pemimpin-pemimpin yang ada saat ini ya menggunakan sistem demokrasi ya, ini kan sebetulnya mereka adalah orang-orang yang sejatinya ya ini meminta bantuan ya negara-negara asing ya untuk mendukung program-programnya. Nah, bahkan tidak jarang mereka juga membuat tipu daya ya ya untuk membungkam umat ya. Sedangkan umat merencanakan makar untuk menggulingkan pemerintah. Nah, dan ini juga menjadi satu catatan ya bagaimana kondisi di negeri-negeri yang saat ini yang timbul gejolak ya, khususnya terkait dengan upaya demokratisasi di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, tidak hanya itu, kalau kita cermati juga bahwa demokrasi ini kan merupakan rekayasa yang dihasilkan oleh negeri-negeri penjajah ya, negeri-negeri kafir barat khususnya. Dan ini juga merupakan agresi budaya barat ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini yang juga harus diwaspadai. Nah, siapapun yang menerima ide demokrasi, yang menerima agresi budaya tersebut, ya, dan memberikan sumbangan dalam keberhasilan agresi tersebut. Makanya, termasuk Amerika ya, ketika mereka membantu Zionis Israel untuk mendukung penjajahan, bahkan membuka pintu ya untuk agresi. Nah, ini juga ternyata dampak dari kebobrokan demokrasi ya. Dan kita juga melihat ya negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi itu ya malah akan mundur ke belakang ya. Rakyat sudah mulai muak ya. Bagaimana juga munculnya pragmatisme politik ya, hukum yang dibuat semena-mena ya, aturan dirubah-rubah ya, dan posisi rakyat pun juga semakin terhimpit ya ketika mereka juga mengagungkan ya suara rakyat, suara Tuhan. Nah, dan kita juga akan memahami siapapun yang menyerukan dan menganjurkan penerapan ide demokrasi adalah apa? Merupakan kronik-kronik kaum ya kolonialis ya kan. Makanya Barat senantiasa demikian yang didengungkan adalah apa? Demokratisasi ya. Dan tentu ini adalah seiring sejalan ya dengan agenda mereka untuk menguasai negara-negara muslimin ya, agar hegemoni politik khususnya negara-negara penjajah itu masih mencengkram ya negeri kaum muslimin. Wabil khusus kalau kita lihat bagaimana di Gaza ya. Jadi dengan bebasnya ya bagaimana agresi Zionis Israel ke Palestina itu kan bertahun-tahun namanya. Perundingan demi perundingan juga sudah apa hasilnya ya. Bahkan negara-negara yang kadang tidak menganut demokrasi itu yang memberikan apa? Sebuah simpati yang luar biasa. Nah, sebaliknya
kadang-kadang negeri-negeri kaum muslimin juga masih belum sepenuh jiwa ya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan mengirimkan pasukan terbaiknya. Nah, karena itu siapa saja ya, yang mendorong penerapan demokrasinya juga akan mendukung kolonialisme. Nah, ini yang harus kita mendukung juga termasuk mendukung penindasan yang ada terjadi di Gaza ya. Dan juga mereka mendukung ya negara-negara penjajah Barat dan serta menjadi penguasa-penguasa boneka di antara mereka. Kalau kita cermati ya bagaimana konstelasi politik luar negeri Amerika dengan Israel kan mereka sebenarnya adalah teman, mereka adalah sekutu, satu sama lain saling mendukung, ya, bahkan punya kepentingan di antara itu. Nah, karenanya sekali lagi perjuangan untuk menghilangkan kolonialisme atau penjajahan yang terjadi ini adalah apa? Perlu juga adanya perlawanan terhadap sistem yang mendukung keberlangsungan kolonialisme yaitu apa? Sistem demokrasi ini. Nah, karenanya apa, pemirsa? Kalau kita cermati ya, sesungguhnya demokrasi ini menjadi alat ya penghancur bagi dunia Muslim. Dan tentu kalau kita cermati bahwa karena demokrasi ini adalah ide dari ideologi jahat kapitalisme, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita akan kembali kepada ideologi Islam. Nah, inilah kenapa dalam Islam itu ya tidak mengakui ya demokrasi ya. Ya justru ya Islam ini mengharuskan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, selain itu juga demokrasi ini akan menjadi pemikiran yang utopis, ya tidak layak diimplementasikan ya. Jadi ketika sebuah negara itu berupaya untuk menerapkan demokrasi misalnya, mereka seringkali melakukan kebohongan-kebohongan, ya. Parlemen itu tidak menyusun hukum dan perundang-undangan, justru pemerintah yang mengajukan rancangan undang-undangan, sedang parlemen tinggal memberikan persetujuan, ya. Parlemen tidak memilih pemerintah, tetapi kepala negara yang menyusun pemerintahan, ya. Nah, lebih lanjut penguasa di negeri-negeri negara ini bukanlah lembaga parlemen, ya, namun sang pemimpin negara. Nah, ini dan juga dan terakhir bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem buatan manusia, ya, disusun oleh akal manusia yang terbatas, ya. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan dan sebenarnya hanya kepada Allah lah yang terbebas dari kesalahan. Maka sistem dari Allah saja yang pantas untuk dianut. Dengan demikian menganut demokrasi dan menolak sistem dari Allah merupakan suatu kesalahan fatal yang mengakibatkan kehancuran. Nah, karenanya pemirsa, kita kembali kepada hukum Allah, kita kembali kepada politik Islam adalah sebuah jawaban ya untuk keluar dari keterpungan sistem demokrasi. Nah, karenanya apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini sesungguhnya perlu juga didorong oleh semangat akidah Islam bahwa bukan saja tidak perlu mengajarkan demokrasi dan HAM kepada dunia, tapi jangan mengekspor demokrasi dan HAM itu ke negeri-negeri kaum muslimin. Dan sebaliknya, pemimpin negeri kaum muslimin justru apa? Seharusnya mengambil syariat Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itulah yang nanti negara itu akan menjadi negara yang berideologi Islam, yang menjadi negara adidaya dan juga menjadi negara yang super power ya. Dan catatan penting disitulah peranan pentingnya kembalinya khilafah Islam. Seperti itu Mas Nana. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Hanif sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang disampaikan tadi membawa manfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Baik pemirsa Khilafah Nus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di dalam kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.